Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bahasa tulisan biasanya multitafsir. Saya masih ingat ketika seorang pembina menitipkan pesan kepada kami ketika kami tingkat akhir di Pineleng. Dia mengatakan, nanti kalau kalian sudah mau jadi pastor, jangan pernah membalas ketika ada orang yang bertanya dalam pesan singkat, pastor lagi apa? Dan Anda menjawab, lagi baring-baring. Katakanlah, jawab dengan pesan tulisan, saya mau istirahat. Kendati faktanya sama, ada di atas tempat tidur, tapi pesan yang ditangkap bisa berbeda dari sudut pandang yang berbeda oleh karena tulisan, tanggapan, jawaban yang berbeda pula. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam Injil Yesus memberikan perumpamaan. Dan perumpamaan tentang penabur ini cukup menarik. Biasanya perumpamaan membutuhkan penafsiran dari para pendengar. Tetapi para murid memberanikan diri untuk bertanya tentang penjelasan atau arti dari perumpamaan ini kepada Yesus saat Yesus sedang duduk sendirian. Mereka mendekati para murid dan pengikut lainnya dan bertanya, apa arti perumpamaan itu? Dan Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu sambil sebelumnya mendahului dengan pertanyaan yang menggelitik mereka sebenarnya. Apa kalian tidak mengerti? Bagaimana kalian memahami perumpamaan yang lain? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebenarnya mau mengajak para murid dan pendengar untuk masuk ke dalam diri, masuk ke dalam hati mereka masing-masing, menemukan arti perumpamaan. Maka pernyataan Yesus di akhir perumpamaan adalah, barang siapa mempunyai telinga hati, telinga tapi yang dimaksud Yesus hati, hendaklah ia mendengar, bergetar ketika mendengar perumpamaan yang Yesus berikan. Dan arti dari perumpamaan tentang seorang penabur ini menjadi jelas setelah perumpamaan murid-murid bertanya, lalu muncul penjelasan Yesus, siapa itu penabur, siapa yang datang mencuri benih, tanah seperti ini berbatu apa maknanya, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga di dalam kehidupan kita mampu untuk menjadi orang-orang yang setia menjaga benih kebaikan yang Tuhan tanam di dalam hati kita, untuk senantiasa bertumbuh, kita rawat dengan setia. Kualitas itu kadang kecil sekali. Ketabahan, kesabaran, kesetiaan mungkin cuman kecil. Tetapi ketika kita jaga, kita rawat, kita pupuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka pada akhirnya dia bertumbuh, berbuah, berlipat ganda, dan dinikmati banyak orang. Dan itu pun boleh terjadi ketika kita mampu menangkap setiap sabda yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dengan telinga hati yang mau mendengar. Semoga demikian.